Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala: Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu. Wa qala inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'an hum ahlullah wa khasatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyyun karim. Bapak Ibu hadirin hadirat pengurus DKM yang saya muliakan, alhamdulillah tiada henti kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih hidup, masih bisa ke masjid tanpa diancam oleh bom Yahudi Israel. Ya, hal ini tidak terjadi di Palestina karena mereka diliputi kekhawatiran yang setiap saat kapan saja bisa meledak dibom oleh Israel. Jangankan yang di Gaza, yang di Iran saja dibom oleh Yahudi. Dan itulah isyarat Al-Quran. Di Al-Quran itu disebutkan dalam surah Al-Maidah, ya, apa, ayat 82. La tajidanna, Al-Maidah, benar, Al-Maidah 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud. Pastilah engkau dapati manusia yang paling benci, yang paling dahsyat permusuhannya dengan kaum muslimin adalah Yahudi. Allah enggak sebut Israel, Allah sebut Yahudinya. Dan isyarat Nabi di akhir zaman, malhamah kubra, musuh besar umat Islam, perang dahsyat nanti bukan lawan orang kafir, bukan lawan orang musyrik, lawan Yahudi. Dan Yahudilah yang menyambut Dajjal. Tapi umat Islam hari ini menjadikan Yahudi sebagai idolanya. Masih saja konsumsi produk Yahudi, makanan, minuman, pakaian, perbankan, sistem Yahudi, dan tidak bisa lepas. Mana ada Rasul boikot produk Yahudi? Itu bid'ah yang bilang boikot. Iya, Rasul tidak pernah boikot produk Yahudi, Pak. Nabi dan sahabat tidak pernah boikot produk Yahudi. Boikot itu artinya kita menggunakan lalu boikot, tidak menggunakan lagi. Lihat sejarah hijrah itu. Bukan Nabi tidak pernah boikot, bukan karena Nabi konsumsi. Memang dari awal Nabi tidak pernah konsumsi produk Yahudi. Mana ada istilah boikot? Itu kisah hijrah setelah Nabi mempersaudarkan Muhajirin Ansor, lalu membangun Masjid Nabawi itu. Setelah itu Nabi membangun pasar. Ini sejarahnya dilompatin, bahwa Nabi membuat Mitsaqul Madinah, piagam Madinah, menyatukan seluruh kabilah yang ada di Madinah. Lompat itu. Mana ada pendatang tiba-tiba jadi presiden begitu saja aklamasi. Sementara Allah katakan yang paling benci terhadap umat Islam Yahudi, yang paling dahsyat permusuhannya. Lalu tiba-tiba mengangkat Nabi sebagai presiden. Enggak masuk akal. Al-Quran salah dong kalau begitu. Mana ada orang yang paling benci menjadikan pemimpin kepada yang dibencinya. Bani Nadir, Qainuqa, Quraiza itu paling dahsyat dan paling menguasai Madinah saat itu. Kalau mau mereka lah yang jadi pemimpin, bukan Nabi. Kenapa Nabi bisa eksis? Karena Nabi melarang sahabat seluruh umat Islam belanja di toko-toko Yahudi. Lalu Islam mengambil alih ekonomi 6 bulan, hanya 6 bulan. Menguasai ekonomi Madinah. Terbalik kondisinya, umat Islam menguasai ekonomi. Dan Nabi dan sahabat tidak pernah belanja di warung Yahudi.
Jadi aneh-aneh saja yang bilang boikot itu bid'ah. Ya bid'ah dari mana? Nabi tidak pernah mengatakan. Ya Nabi tidak pernah konsumsi Pak seumur hidup. Sahabat tidak pernah. Coba kalau kita ikut Nabi dan sahabat. Gak ada ini perbankan Yahudi yang bank-bank konvensional, tidak ada yang konsumsi minuman, makanan, produk Yahudi, yang afiliasi pada Yahudi, yang habis mereka. Gak ada kekuatan mereka untuk beli minyak. Pabrik senjata gak jalan. Sekarang kenapa? Mereka bisa bom ke sini, bom sampai ke Iran pun dia mampu bom, ke Lebanon, Mesir terancam, Saudi, Yaman sekarang. Hebat banget karena kita yang membiayai militernya itu kita. Lalu kaget tiba-tiba pimpinan Hamas dibom, kaget. Nanti Lebanon dibom, kaget. Itu kita biaya bomnya, itu kita. Umat Islam yang paling banyak. Nah, jadi seruan boikot itu bukan hanya tunggu umat Islam dibom. Setiap saat lah kita kreatif. Kalau tidak mengkonsumsi produk Yahudi, kita mau apa Ustaz? Lah itu orang yang nyerah itu putus asa. Dengan cara apa kita mandi? Ya banyak sabun produk muslim. Ke IPB aja Pak suruh bikin sabun produksi kita pakai. Gampang banget itu. Sikat gigi gampang itu. Benar gampang. Kalau kita nggak makan itu ayam tepung mereka, apa kita mati? Apa kita mati kalau kita tidak minum produk yang afiliasi pada Yahudi? Nggak mati kita. Kalau kita makan maka mati saudara kita. Lihat produknya itu, minumnya. Anda jangan lihat air beningnya. Anda lihat tuh di layarnya itu tuh bom-bom meledak, anak Palestina itu pecah kepalanya di bom Yahudi sampai kemana? Itu yang dilihat, bukan air jernihnya yang dilihat. Nah, MUI sudah fatwakan haram sudah dari 7-8 bulan yang lalu. Umat Islam masih juga makan haram aja terus. Itu ya. Nah, karena itu cuma sekalian kita mulai dari awal lagi bahwa umat Islam mesti dibina dengan Al-Qur'an. Makanya kita mengadakan training menghafal Al-Qur'an. Kita presentasi sebentar. Ya, itu ada brosur yang dibagi hari Sabtu 7 September di Masjid Asy-Syarif BSD, Kompleks Sekolah Al-Azhar. Ada tahu nggak tuh? Pinggir jalan dekat Taman Kota itu. Tanggal 7 mulai jam 7 hari Sabtu. Metodenya menghafal Al-Qur'an dengan menggunakan jari tangan. Ini sudah pernah kita adakan sebelumnya dan ini yang kesekian kalinya mengajak masyarakat untuk memulai hidup dengan Al-Qur'an. Dengan cara apa? Tidak cukup dengan mampu membacanya, tapi mesti usaha keras untuk menghafal, kemudian memahaminya, lalu mengamalkan. Sahabat dulu tidak ada referensi lain, hanya Al-Qur'an saja Pak. Tapi bayangkan selama 10 tahun digempur oleh kafir-kafir koalisi sejak Nabi Hijrah. Nabi Hijrah itu tahun kedua sudah diserang oleh kafir Quraisy, 1000 pasukan menggempur Nabi yang cuma 300, tapi keok itu 1000. Sampai tahun ke-6 Hijriah itu digempur terus. Awal tahun ke-6 Hijriah apa kata Nabi? Al-an naghzuhum. Sekarang kita yang keluar, kita yang menggempur kafir Quraisy, kita yang menggempur Persia, Romawi. Bayangkan negara baru 6 tahun, 5 tahun. Keluar bawa pasukan menggempur negara adidaya Persia yang di timur dan Romawi di barat. Kenapa bisa begitu? Karena ditempah sahabat dengan Al-Qur'an. Bayangkan di zaman Umar bin Khattab Islam telah menguasai 1/4 dunia. Ya, sampai Afrika, sampai Eropa, perbatasan Eropa itu. Bukhara yang Uni Soviet itu. 1/4 dunia. Itu Umar itu ya sekitar tahun ke-13 Hijriah. 13 tahun setelah hijrah. Kenapa? Mereka tidak punya referensi lain. Mereka hanya punya Al-Qur'anul Karim. Mereka dibina oleh Rasul dengan Al-Qur'an. Di Masjid Nabawi, mereka adalah alumni Masjid Nabawi. Nah, sekarang umat Islam banyak referensi lain. Lalu pemikirannya bercampur dengan yang lain tersebut, sehingga ketika kita disuruh membela saudaranya, banyak perdebatan, banyak silang-siling pendapat,
malah yang diributkan nasab Alawi lebih dahsyat daripada membela rakyat Palestina. Nah, sekarang ini ya, sudah saling fitnah aja umat Islam. Yang ini menghina yang itu ulama ini, ulama itu. Ya, bagaimana umat Islam ini mau bersatu? Ternyata dipersatukan oleh tambang. Itu. Baik, barangkali kita lihat metode itu dengan bagaimana menghafal Al-Quran mudah dan tidak lupa, mutqin. Tidak hanya hafal Al-Quran tapi tahu nomor ayatnya, surat apa, juz berapa. Itu penting, Pak. Karena nanti kalau jadi ustadz, jadi ulama, dalilnya tepat. Ya, jangan cuma tahu ayat tapi tidak tahu surat apa itu dibaca. Kayak saya sekarang nggak tahu surat apa yang saya baca ini. Ya, kadang tahu, kadang enggak. Nah, bagaimana hafalan bisa mungkin? Ini ada metodenya. Ya, Ustaz kenapa nggak hafal? Saya bukan tidak hafal. Saya pernah hafal Al-Quran. Dulu saya menghafal tanpa metode. Lupa sudah. Alasannya banyak. Pokoknya alasan aja dah. Pokoknya kebanyakan jadwal, nggak sempat. Nah ini tidak boleh alasan begitu ya. Karena tidak boleh kita meninggalkan Al-Quran karena dicela dalam surat Al-Furqan ayat 30, Nabi mengadu kepada Allah. Padahal Nabi adalah pemberi syafaat yang diizinkan Allah, syafaat kubra. Tapi Nabi mengadukan umatnya. Kata Nabi, wa qala Rasul. Ini surah Al-Furqan, surah 25 ayat 30. Itu halaman kanan atau kiri itu? Kiri. Pojok atas, tengah atau bawah? Bawah. Baris ke berapa itu? Hah? 9, 10, 11. Pendek ayatnya, masa 3 baris? Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabbi, duhai Tuhanku, sesungguhnya umatku, kaumku menjadikan Al-Qur'an sebagai Al-Qur'an sebagai sesuatu yang diabaikan, mahjura yang ditinggalkan. Jadi Nabi bukannya memberi syafaat, malah mengadukan umat kepada Allah meninggalkan Al-Qur'an. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebut siapa itu? Hajirun Al-Quran, orang yang meninggalkan Al-Quran. Yang pertama adamu qiraatihi, tidak membacanya. Yang kedua adamu fahmi, tidak memahaminya. Adamu hifzi, tidak menghafalnya. Adamu amali bihi, tidak mengamalkannya. Adamu da'watin nas ilaihi, tidak mendakwakan manusia kepada Al-Quran. Adamu jihadi fih, tidak berjuang menerapkan hukum-hukumnya. Nah, itu meninggalkan Quran. Jadi kalau antum hari ini meninggal dan belum baca Quran, maka antum termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran yang akan diadukan oleh Rasul kepada Allah dalam persidangan yaumil akhir. Nah, bagaimana supaya kita tidak termasuk di antara orang yang mahajirun Al-Quran, meninggalkan Quran? Maka kita harus menjadi hamilun Al-Quran, orang yang hamil. Apa hamil? Ibu kalau hamil gimana, Bu? Sampai sukses, sampai lahir anaknya. Ketika hamil itu jaga kesehatan, jaga nutrisinya, jaga sehingga anak di kandungan betul-betul lahir. Nah, hamilun Al-Quran, orang-orang yang melahirkan penghafal-penghafal Quran. Ya, melahirkan para penghafal Quran. Mungkin dia tidak hafal Quran, tapi dia bisa melahirkan penghafal Quran. Dengan cara apa? Mengajarkan, memberi motivasi, membiayai, menyediakan sarana prasarana. Itu semua hamilun Al-Quran, termasuk pesantren tahfiz, rumah tahfiz. Itu lebih mulia lagi. Baik, metodenya bagaimana? Metodenya menggunakan jari tangan. Jadi kita mendownload Al-Quran ke jari tangan, sehingga kita menghafal itu kita seperti membaca saja. Ya, prosesnya lebih rinci nanti bisa ikuti di trainingnya. Insyaallah dari jam 7 sampai 11 tuntas tuh, bisa semua itu. Karena kalau dipadatkan 2 jam cukup, tapi kita bikin jam 7 sampai jam 11 4 jam. Ya, bukan menghafalnya, Pak, metode, cara menghafalnya. Kita lihat bagaimana di antara hasilnya. Ini boleh antum request nanti. Coba santri yang di depan, ini ada Kapca Lidinillah Al-Hafiz, ini ada Rifat. Rifat ini dari Bengkulu, Kapca ini yang megang apa namanya? Pelabuhan Tanjung Priuk, ini dia nih. Yang pakai sorban nih, Pak. Ini dua-duanya udah 30 juz ya. Cuman untuk persiapan ini saya suruh mereka persiapan di antara surat Al-Baqarah, surat
juz 30 surat itu. Jadi antum request lah nanti. Coba yang di depan bacakan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 29, ayat 43, ayat 141. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. 43. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. 281. Tadi berapa? Ya 281 aja dah. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. 141. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Kurangin 70. قال إنه يقول إنها بقرة لا تلول وتثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. Oke. Terakhir tadi berapa? 71. Halaman kanan atau kiri? Kanan. Pojok atas, tengah atau bawah? Atas. Halaman berapa? 11. Baris ke berapa? 2. Baris kedua, 3 dan 4. Boleh antum yang nanya silakan. Ini biar termotivasi bisa ikut training ini. Apalagi antum yang ngelola lembaga, mungkin sekolah, mungkin yayasan, mungkin rumah tahfiz, atau di masjid kita ada pengajian anak-anak. At-Taubah ayat 2, Al-Kahfi ayat 10. Tadi saya suruh persiapan Al-Baqarah Pak, tapi nggak apa-apa, kita tes aja lah dia. At-Taubah ayat 2, mulai. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Betul Pak? Al-Muluk ayat tadi Al-Kahfi 10. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Tadi yang kamu baca di Imam surah apa tadi? Ayat berapa itu? Masa yang kamu yang baca ini? Al-Qasas ayat 20. dari 20 sampai apa isinya, tentang apa itu? Nabi siapa itu? Kisah Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Ngapain Nabi Musa? Ketika dikejar oleh tentara Firaun, kemudian lari ke kota Madian, dan di kota Madian terdapat Nabi Syuaib, yang mana Nabi Syuaib disebutkan di ayat ini beliau adalah syekh ulama di sana. Kemudian akhirnya karena kejujuran Nabi Musa, anak perempuan Nabi Syuaib menyuruh ayahnya untuk mempekerjakannya, dan akhirnya Nabi Syuaib menyetujuinya. Kemudian Nabi Syuaib ingin mengikat Nabi Musa dengan anaknya dengan mahar 8 tahun bekerja tanpa dibayar. Kemudian Nabi Musa menambah maharnya menjadi 10 tahun pekerjaan tanpa dibayar.
bukan tanpa dibayar. Bayaran itulah maharnya. Jadi mahar Nabi Musa kepada anak Nabi Syuaib jadi pimpinan proyek selama 8 tahun. Proyek perusahaan pengembalaan domba. Ya, bosnya beliau tidak digaji selama 8 tahun. Kata Nabi Musa, singkat amat bos, 10 tahun dah. Ya kalau 10 tahun nggak maksa. Pimpro itu gajinya berapa sebulan? Ya berapa Pak? 30 juta. 10 tahun berapa? 1 tahun itu 12 bulan kali 12 kali 10 berarti berapa itu? 30 juta kali 10 aja dulu, kali 10 berapa? Kali 10 300 juta kali 12, 300 juta kali 12 3,6 M. Jadi Bu, mas kawin Nabi Musa untuk menikahi anak Nabi Syuaib 3,6 miliar. Seperti ibu dilamar kemarin oleh suami kan segitu. Gengsi dia 8 tahun, 10 tahun bos, 10 tahun. Tuh. Nabi Musa selama 10 tahun kerja, selesai baru balik ke Mesir, duel dengan Firaun. Bayangkan. Jadi yang training Nabi Musa itu langsung Nabi Syuaib. Ya, nabi juga. Jadi gurunya Nabi Musa Nabi Syuaib. 10 tahun rindu pulang kampung. Kayaknya nih Firaun udah lupa ini ya, kasusnya di PTS kan. Ya di PTS ya. Nah, tahu-tahu ternyata masih diungkit oleh Firaun. Duel dia. Nah, duel Firaun itu dimenangkan Nabi Musa dengan berakhirnya Firaun ditenggelamkan di Laut Merah. Nah, jadi tidak hanya hafal tapi tahu maknanya, Pak. Karena metode ini juga ngajarin terjemah kata per kata. Ya. Dan menghafal Quran tidak mesti urutan 1 2 3, bisa dari belakang ya. Coba bacain surat Al-Lail. Berapa ayat Al-Lail? 21. Nah, coba dari 21. 21. Wa sawfa yarda 20. illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la 19. wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza 18. alladhi yu'ti malahu yatazakka. Berapa lagi? 16. Tadi berapa? 18, 17. Wa sayyannabuhal ashqa 16. alladhi kadzdzaba wa tawalla 15. la yaslaha illa al-ashqa 14. fa'andartukum naran talazza 13. wa in 13. wa inna lana al-akhirati wal ula 12. inna alaina lal huda 11. 11. 11. Udah 3 kali saya. 11 4 kali. 11 5 kali. 11 6 kali sampai 11 kali nih. 11 7 kali. 11 8 kali. 11 9 kali. 11 10 kali. 11 kali. Ayo. Push up 11 kali. Ayo. Enggak usah diskusi. Lihat jarinya. Ini enggak saya persiapkan nih justru. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin. Ayo. Ya kan? Wa ma yughni. Kamu salah dengar kamu. Wa yughni anhu maluhu. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
Coba Bapak Ibu semua Al-Fatihah ayat 7 sampai 1. 7. Ya, bisa. Sekarang murojaah deh surah Al-Baqarah. Murojaah Al-Baqarah. Tapi murojaah dengan metode ini. Berapa lama selesainya? Murojaah Al-Baqarah itu 2 juz setengah ya. Kita kasih timer. Coba di timer. Stopwatch ya, timer ya. Oke. Bisa nggak? Kenapa udah cemes? Ya, wahid, isnan, salasah, mulai. Satu menit 51 detik. Murojaah 2 juz setengah cuman 2 menit. Jadi nggak ada alasan yang sudah hafal Quran tidak ada waktu murojaah. 2 juz setengah aja cuma 2 menit. Jadi memang yang dihafal keluhnya Pak. Keluhnya itu jadi ingat semua. Kayak antum misalnya, yang paling hafal surah apa? Al-Ikhlas. Nah, ikhlas nggak coba? Saya coba, kul. Ingat nggak sampai ujungnya? Kul huwallahu ahad. Allahu lam yalid walam yakul. Nah kan begitu. Itu sudah ingat awalnya, ingat sampai akhir satu ayat. Ya. Nah, kayak apa? Surah Al-Kafirun. Kul ya. Nah, langsung ujungnya tahu kan? Nah itu aja kul ya. Jadi metodenya yang disimpan di jari itu, yang mereka tadi baca itu sudah tergambar semua di jarinya. Nah ini metode ini memang beberapa tempat saya sudah presentasi tapi belum banyak respon ya, karena memang belum terlalu dipentingkan, karena masih penting soal tambang sekarang. Saya makanya ini saya tawarkan di beberapa tempat tidak direspon, ya saya adakan. Saya adakan itu yang di Asyarif, kita yang panitia, kita yang cuman kita pinjam tempat, kita semua. Jadi mereka cuman kasih tempat, kewajiban kita tunaikan, termasuk diantaranya infaknya, termasuk kebersihan, termasuk semua kita semua panitiaan. Jadi pinjam tempat saja. Harapan kita nanti di masjid-masjid bisa membuka pembelajaran tahfiz dengan metode ini, ya. Dan ini sudah saya terapkan dari tahun 2010 kepada anak saya sendiri dari tahun 2000 itu Pak. Saya belum punya anak 2000 ya. Saya dari 2006 ya, umur 4 tahun 5 tahun sudah. Dan anak saya sekarang sudah di Mesir, sudah S2 jurusan hadis.
itu sangat efektif untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Ya, mungkin nanti kita bikin setiap masjid-masjid tidak hanya belajar baca Quran tapi juga menghafal Quran dan dengan pemahaman. Ya. Karena memang seorang hafiz Quran ketika masuk surga itu berbeda dengan orang soleh masuk Quran, masuk surga. Orang soleh wafatnya husnul khotimah masuk surga. Hafiz Quran masuk surga, tapi apa sama? Beda. Allah perintahkan dulu kalau orang soleh masuk surga saja. Kalau penghafal Quran kata Allah, ya para malaikat rahmat, hiasi dulu dia dengan wangian, pakaian indah, jubah-jubah kebesaran. Jadi penghafal Quran nanti ketika masuk surga itu disambut oleh penghuni surga seperti seorang pahlawan yang pulang dari perang. Ya, disambut dengan sukacita. Nah, setelah dia masuk surga ditanya, mana ayahnya, mana ibunya? Oh, ayah ibunya mana? Dipanggil, suruh juga ke surga. Itu syafaat penghafal Quran. Lalu ayah ibunya diberikan jubah keistimewaan, mahkota kebanggaan, tajul waqar. Yang mahkota itu ada 100 batu, ya, bukan batu koral, batu mutiara, ya. Itu yang satu batunya khairum minad dunya wa fiha, lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Itu ada 100. Ditempatkan ke tempat yang istimewa di surga. Selesaikah? Enggak, ditanya mana pasangannya. Kalau seorang suami maka ditanya mana istrinya. Kalau yang hafiz Quran istrinya, mana suaminya. Terajak juga ke surga. Apakah selesai? Belum. Ditanya penghafal Quran, kamu sudah hafiz? Yes. Bacakan, disuruh baca. Setelah dia baca, kaif, berhenti, naik surganya. Bacakan, dia baca lagi, berhenti, naik, suruh naik lagi surganya, naik surganya. Disuruh baca, berhenti, naik, baca, berhenti, naik. Istimewa penghafal Quran. Bahkan disebutkan oleh para ulama tidak cukup istri dan orang tuanya, 10 anggota keluarganya mendapat syafaat. Ini namanya syafaat sugro, syafaat terbatas. Ditanya mana adiknya, mana abangnya, ditanya keluarganya sampai 10 jumlahnya. Istimewa penghafal Quran. Ya. Tapi di dalam Al-Quran tadi disebutkannya, kalau penghafal Quran memberi syafaat sugro, Nabi Muhammad memberi syafaat kubro, biiznillah, dengan izin Allah. Asy-syafa'atul kubro dari Nabi Muhammad, asy-syafa'atul sughra dari penghafal Al-Quran. Karena Nabi bersabda, as-shaumu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran keduanya memberi syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Tapi ternyata Al-Quran yang memberi syafaat kubro, Nabi memberi syafaat kubro, Al-Quran syafaat sughra ini ternyata datang kepada Allah, ngeluh, mengaduhkan umat ini. Apa kata Nabi? Ya, tadi ya Al-Furqan surat 25 ayat 30. Wa qala Rasul berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini yang ditinggalkan di belakang mereka pakai di depan mereka hukum lain, bukan Al-Quran. Lihatlah sekarang hukum siapa yang dipakai. Orang maling diapain? Masuk penjara. Koruptor, benzina. Bahkan saya dapat informasi beberapa Sabtu yang lalu pas ada pengajian di Villa Dago Tol, bukan Villa Dago Pamulang, Villa Dago Tol, Masjid Al-Ikhlas, itu ada hadir orang polsek. Dia ngeluh apa? Yang paling banyak masuk penjara dari Tangsel ini sekarang anak SMP, SMA. Dulu penjara untuk orang tua yang maling karena butuh. Kasusnya apa, Pak? LGBT judi online. LGBT, Pak. Jadi penghuni penjara sekarang anak SMP, Bu. Itu tidak mungkin bersama Quran itu. Jauh dari Al-Quran itu. Nah, itulah sebabnya, karena mahjura, meninggalkan Al-Quran. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir bukan tadi ya, man, siapa, hajirun Al-Quran, siapa yang meninggalkan Al-Quran, adamu tilawatihi, adamu qiraatihi, tidak membacanya. Jadi hari ini kalau kita mati
belum sempat baca Quran dari bangun tadi, maka kita diadukan di persidangan yaumil akhir. Minimal 1 halaman baca. Yang kedua, adamu hifzihi, tidak berusaha menghafalnya. Bukan harus 30 juz, Pak. Juz 30 dulu deh. Kadang-kadang dari juz 30 pun hanya berapa surat. Itu pun lupa-lupa. Yang paling kuat itu kulhu na'toina. Karena zuhur asar itulah andalannya. Rakaat pertama kulhu, kedua. Bukan tidak boleh, bagus Pak mendawamkan kulhu, bagus. Tapi juz 30 itu ada 36 surat. Coba tambah. Nggak usah repot-repot. 1 ayat, 2 ayat. Kalau ada metode bisa 1 surat sehari. Tambah. Yang ketiga, adamu amali bihi, tidak mengamalkannya. Nah ini fakta ini. Bagaimana kita berbisnis masih riba. Quran mengatakan wa halallahul bai'a wa harramat riba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Hai orang beriman, takutlah kepada Allah, tinggalkan riba sekecil apapun. Tiba-tiba muncul ustadz bilang, bunga bank tidak riba. Karena dia sudah berbunga-bunga, diangkat jadi dewan syariah di bank. Adamu da'watin nas ilahi, tidak mendakwahkan orang kepada Al-Quran. Ini dakwah ini ngajak kita menghafal Quran, disambut enggak? Mestinya kewajiban kita mengajak orang, ini sudah diajak enggak ada respon. Kemudian adamu jihadi fi, tidak berjuang menerapkan hukum-hukumnya. Hukum sekarang coba orang bunuh aja, kasus bunuh ini bunuh, ya kan? Vina apa viral itu. Lalu vonisnya salah orang, bukan salah sengaja. Tangkap, sudah divonis lagi. Kalau Islam jelas kisos, aman sudah. Enggak ada lagi masalah. Setelah kisos selesai urusan, tidak ada lagi wartawan, tidak lagi konten kreator yang sibuk-sibuk di medsos. Ini habis energi kita hanya untuk ngurus itu. Padahal banyak urusan kita, mau bela Palestina, mau apa, enggak terabaikan semua itu gara-gara urusan begitu. Karena Al-Quran tidak dijadikan sebagai amal. Nah ternyata kemuliaan penghafal Quran seperti itu bisa diraih oleh yang tidak hafal Quran. Siapa mereka? Mereka itu hamilunal Quran. Tunggalnya hamilul Quran, ibu-ibu hamilatul Quran. Hamil Quran. Gimana sih hamil Quran? Dia berjuang supaya kehamilannya itu tidak keguguran. Dia berjuang menjaga gizinya ibu-ibu ketika hamil, dari hari ke hari, dari jam diperhatikan makannya, minumnya, susu apa, supaya kalsiumnya tidak kurang, supaya semua zat-zat dibutuhkan itu terasupi semua kepada si bayi yang dihamilkan, sampai nanti lahir sukses, nggak perlu sesar. Kenapa? Kalau sesar terbatas 3 orang, dia bisa melahirkan sampai 13 orang. Ibu saya itu 16 orang Pak. Memang keguguran 5 orang ya, yang berhasil lahir itu 11. Ibu kita dulu ya, begitu ya, ibu kita dulu tanpa KB-KBan dulu lah, tanpa banyak medis-medis. Ini kan baru mau nikah udah disuntik-suntik, apaan itu? Suntik-suntik mau nikah tuh, entah suntik apa ini masukin, nanti imunisasi ini, nanti bahaya pada bayinya kalau ini bisa keguguran, bisa mati. Dulu orang tua kita memang ada yang keguguran, ada yang meninggal bayi, tapi lahirnya sampai belasan begitu. Yang hidup juga sukses 9, 11. Nah, sekarang banyak acaranya, banyak suntik-suntik, akhirnya anak cuma 3, cuma 2, cuma 4. Hamil lebih banyak lebih baik lahiran. Takut banyak anak kurang rezeki, itu syirik itu. Enggak yakin rezeki dari Allah. Padahal Nabi mengatakan, saya bangga dengan banyaknya umatku. Ini mukatsirun bikum bil umam. Saya sangat bangga kepada kalian karena banyaknya umatku. Yang kedua, bahwa banyak rezeki. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Percaya enggak dengan Al-Quran? Banyak namanya rezeki Pak, kata Quran. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh, mohonlah ampun Allah, Tuhanmu Maha Pengampun. Terus
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis sama alaikum midrara. Air hujan akan teratur, tidak akan banjir, semua jadi rezeki semua. Wa yumdidukum bi amwali wa banina. Dan Dia Allah akan memperkaya kalian dengan banyaknya harta dan banyak anak. Seiring dengan banyak harta, banyak anak. Karena masing-masing anak dijamin rezeki oleh Allah, bukan kita. Mungkin Allah sudah bikin takdir kita kalau punya anak 7 kaya, atau punya anak 5 kaya. Anak lahir 1 kita miskin, anak lahir kedua masih miskin, ketiga masih miskin, keempat masih miskin, mau yang kelima KB, nggak jadi kaya. Karena ada tahapnya, kita akan kaya kalau punya anak 7 misalnya. Tahu-tahu baru 6 udah KB, enggak jadi kaya, batal kayanya. Atau yang cukup 2 saja, tahu-tahu takdirnya mestinya kalau punya anak 3 dia kaya, tahu-tahu dia cuma 2, enggak jadi kaya. Karena rezeki anak bukan kita yang jamin, Allah yang jamin. Nah, itu banyak anak. Nah, hamilun Al-Quran banyak melahirkan para hafiz Quran. Tidak mesti dia hafal Quran. Hamilun Al-Quran itu mendapat kemuliaan seperti hafiz Quran di surga nanti, yaitu orang yang berhasil melahirkan para penghafal Quran. Siapa mereka? Yang pertama tentu saja yang pertama yang punya badan. Yang hafal Quran itu hamil Quran juga namanya, karena dia lahir sebagai penghafal Quran. Yang kedua, siapa saja yang punya andil dalam mewujudkan sang penghafal Quran. Siapa mereka? Guru tahfiz, hamilun Al-Quran. Dia ngajarin satu ayat demi satu ayat, anak hafal, akhirnya dia hafiz Quran, walaupun dia tidak hafal Quran. Penemu metode cepat hafal Quran, itu juga termasuk hamilun Al-Quran. Siapa lagi? Orang tua yang memprioritaskan, memperjuangkan dengan segala kesungguhan, dengan segala biaya untuk melahirkan anaknya menjadi penghafal Quran. Entahkah dimasukkan ke pondok tahfiz, entahkah dia disiplin tiap bangun tahajud, selesai itu dia bangunkan anaknya, diajarkan satu ayat, setiap subuh satu ayat. Beliau walaupun tidak hafal juga hamilun Al-Quran. Orang tua yang ngajari anak langsung. Atau bukan anaknya, dia membiayai anak yatim, para duafa, supaya sekolah selesai menjadi hafal Quran. Gimana caranya? Dia biayain uang pangkalnya, dia biayain SPP-nya. Dia pun dapat kemuliaan hamilun Al-Quran. Dan ini yang janggal ini ya. Janggal ini. Kadang-kadang masuk menurut tahfiz anak yatim. Udah selesai urusan. Nanti mau makannya, mau pakaiannya, mau pendidikannya, kiainya aja semua yang ngurus. Lah ini yang bawa ngapain? Susah Pak, kita yang ngajarin, kita yang cariin makan minumnya, pakaiannya, tas sekolahnya, sepatunya. Ya. Nah, bukan kita ngeluh, ya. Ini tanggung jawab bersama. Antum coba di sini sekarang ada anak yatim, terbengkalai, kurang makan, tidak dijamin pendidikannya, jadi nakal tuh yatim. Siapa yang berdosa? Ayahnya sudah mati. Kewajiban mestinya pamannya, ya kan? Jika ada 5 saudara, punya anak semua, mati 1. Si yatim ini tambah kaya. Kenapa? Kewajiban nafkah dan seluruhnya ditanggung 4 orang saudara ayahnya ini, laki-laki semua tapi ya bukan perempuan. Jadi ayah si yatim jadi 4, makanya yatim itu kaya, makanya yatim itu tidak dikasih zakat, karena yatim termasuk orang kaya. Lalu bagaimana kalau yatim tidak punya paman? Maka ayahnya tambah banyak, si yatim makin kaya. Ya enggak? Kenapa? Kalau yatim terbengkalai dan tidak ada yang menanggungnya, maka 40 rumah dilaknat oleh Allah. Yang terdekat dengan yatim 40 timur, barat, utara, selatan. Kena dosanya semua karena tersia-siakannya anak yatim, termasuk di antara
fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka orang-orang yang menghardik anak yatim. Jadi menghardik bukan yatim nggak punya ayah, itu menghardik juga, tapi menghardik itu tidak membiayainya, tidak menjamin kehidupannya, pendidikannya, kesehatannya, akhlaknya. 40 rumah kena semua. Makanya pondok tahfiz yang menerima yatim mestinya itu paling kaya. Kenapa? Ketika satu anak yatim masuk ada 40 donatur. Satu donatur itu 100.000 saja, berarti 4 juta sebulan. Nah ini faktanya apa? Taruh saja, tinggal. Lalu nggak tahu siapa walinya. Nah kita lah. Jadi kalau pondok tahfiz ada 100 yatim, berarti donaturnya ada 100 kali 40, 4.000 donaturnya mestinya. Karena kewajiban tetangganya, bukan kewajiban kiainya. Kewajiban kiainya hanya mendidik saja. Nah ini sampai nyarikan semuanya, nyarikan pakaiannya, nyarikan semua. Lalu sekarang udah mulai di masjid-masjid, Ustadz jangan coba-coba ya ngajuin proposal biaya yatim. Saya sampai begitu Pak, Ustadz jangan lupa ya khutbah Jumat hari ini, tapi jangan galang dana. Ustadz nanti diingatkan ceramah, jangan nyebarin brosur. Saya katakan itu tidak kewajiban saya sebenarnya. Nah tahun ini kita menerima yang masuk pondok 48 santri dari aliyah dan sanawiyah. Yang berbayar cuma 6. Susah kita. Masa kita tolak Pak, orang mau belajar, mau mondok? Sebenarnya 48 itu yang mampunya ada 13. Cuman di pondok kita itu ada syarat, ketika memasukkan anak menandatangani perjanjian kesepakatan selama studi di pondok tidak boleh menggunakan handphone santrinya. Tanda tangan si santri, orang tua dan saya atau wakil saya. 6 tahun dari sanawiyah, 3 tahun dari aliyah. Tidak menggunakan handphone sama sekali, baik waktu di pondok maupun waktu libur. Nah, waktu libur itu susah kita mengevaluasinya itu. Tapi tanda tangan itu. Ternyata ada 7 anak tidak mau dipisahkan dari handphone. 7 ini anak orang mampu yang bayar full semua. Ya karena itu wajib, tidak bisa tidak, akhirnya mereka memilih tidak jadi masuk pondok. Jadi yang mampu 6 orang itulah yang bersedia tidak pakai handphone karena ingin menjadi penghafal Quran. Sisanya akhirnya sekarang ada 41 santri barunya yang bisa bayar full, hanya 6. Tuh. Nah, jadi ini gimana, kita nggak mungkin. Ada donatur kita itu, abang saya itu donatur terbesar, membiayai banyak anak yatim, duafa tiap bulan. Ya beliau tidak kaya, cuma setiap ada duit habis diinfakkan. Punya travel haji umroh. Kalau pulang ngantar jemaah banyak bawa duit tuh, bagi-bagi duit nih sama santri. Dan beliau bisa bangun rumah seharga 2 miliar, bangun masjid 2 miliar. Padahal rumahnya sederhana di Bengkulu. Dan sudah mengumrohkan 8 santri ya. Dan sebelum wafat sekitar seminggu sudah menambah 2 lagi mau diumrohkan. Ini satu yang nih si Kapca. Kamu belum? Satu lagi ya. Dan setelah itu sekitar 3 hari kemudian ya dioperasi dan gagal, meninggal dunia. Tapi beliau pas meninggal dunia tidak ada harta, tabungan pun tak ada. Ada hutang malah. Sudah diambil alih sama istrinya. Bayangkan Pak, berhasil bangun masjid 2 miliar, 2 miliar setengah. Kalau kita lihat orang bangun masjid 2 miliar setengah, kira-kira kekayaannya berapa kekayaannya? Minimal 10 kali lipat ya. 25 miliar, ini enggak ada. Dan memang tidak pernah nyimpan duit. Habis, ada duit habis begitu. Nah sekarang beliau sudah wafat ya, bagi kita di pondok juga agak berat karena mencari lagi donaturnya ya. Karena kita tidak ada pabrik kelapa sawit, nggak ada kita. Bukan batu bara juga yang punya kita. Batu koral ada, itu lagi bangun pondok sekarang. Numpuk itu batu koral,
nggak dikapa-apain karena pekerjaannya sudah tinggal satu. Ya, karena habis biayanya, tinggal satu aja pekerjaannya untuk rapi-rapi aja. Batu korang numpuk sama apa namanya, bata yang itu, bukan batako, apa namanya, hebel. Nah, hebel ini masih dikerjain satu orang doang. Nah ini kita sama-sama mengenangan ini. Kita yang punya harta itu bisa dihamilunal Quran. Orang yang melahirkan para penghafal Quran. Kita tidak menghafal. Mungkin kita berdonasi sebulan 100.000 tanpa diketahui, transfer saja. Tahu-tahu itu jadi beras. Nanti dimakan santri. Setiap butir beras itu jadi daging, jadi darah, jadi energi. Nah itu yang sebutir beras itu jadi amal jariah kita. Tahu-tahu mereka jadi hafiz Quran, jadi ulama besar. Tiap mereka berdakwah, mereka dapat pahala, kita dapat mengalir pahalanya. Walaupun kita kontribusi sebutir beras yang telah masuk ke dalam perutnya. Kan itu jadi darah, jadi daging tuh. Nah selama mereka hidup, amal jariah kita tidak henti-hentinya. Itu hamilunal Quran. Justru orang kaya itu yang paling dahsyat pahalanya, kemuliaannya ketika dengan hartanya itu melahirkan banyak penghafal Quran. Ya, tanpa dia tahu, tanpa yang dibiayai tahu. Kalau mau tahu juga nggak apa-apa. Yang penting kan hati kita. Yang penting kita ikhlas. Mau tahu mau nggak tahu. Ustadz saya ambil satu anak, tiap bulan berapa biayanya? Sekian. Boleh. Atau diam-diam saja. Ya, tiba-tiba transfer, tiba-tiba datang memberi bantuan, nggak masalah. Ya. Nah, apalagi sekarang santri bertambah. Jadi kalau kemarin 180-an, sekarang tambah 41, 200-an. Itu 20% Pak yang berbayar full itu. Yang lama, kalau yang baru 6 dari 41 berapa persen? 6 dari 41 berapa persen? Nggak tahu berapa persen? 15% ya? Nah itu nggak ada yang tahu ya berapa pastinya, karena waktu belajar matematika pada bolos. 6 dari 41 berapa persen ya? 15% ya. Itu. Baik, barangkali bisa kita lanjutkan 5 menit tanya jawab, silakan. Kalau ada 1 atau 2 utusan imam masjid ini dah, kalau enggak yang ngajarin Quran sore-sore ada nggak di sini? Ngajar. Nah itu nanti terapkan metode ini Pak. Saya dulu keluar kota terus 2015. Jadi setiap Sabtu, saya tidak ada jadwal Sabtu Ahad karena saya keluar kota. Metode ini diterapkan dari 2016 ke daerah-daerah. Hasilnya apa? Mereka langsung terapkan metode ini. Langsung jadi pesantren tahfiz, yayasan yang membludak santrinya. Sekarang sudah hebat-hebat santri daerah di Aceh. Di Aceh itu sampai banyak orang-orang pejabat, anak pejabat, Pemda, DPR yang sekolah di situ. Namanya nama kita juga Bait Qurani, tapi ujungnya Bait Qurani Saleh Rahmani. Bapak-bapak kalau ke Aceh itu ada lapangan Belang Padang, tidak jauh dari Masjid Lutfur Rahman. Nah, itu ada yayasan sekolah Bait Qurani Saleh Rahmani. Ya, itu sudah sekarang udah berdiri gedung tinggi 4 lantai, letter U. Sekolahnya itu anak-anak pejabat semua itu. Tapi saya tidak tahu, dulu saya bilang perjanjiannya pokoknya harus mesti menerima yatim duafa minimal 20%. Jadi yang berbayar 80%. Tapi kayaknya sekarang udah hampir semuanya orang kaya semua. Uang pangkalnya puluhan juta, SPP-nya jutaan. Jadi sekolah elit Pak. Lalu kita dapat apa? Enggak ada. Kita enggak ada franchise, enggak ada. Saya tidak ada franchise. Di Aceh tetap nama kita Bait Qurani Saleh Rahmani, Bait Qurani juga. Saya ke Papua, kalau ke Aceh dulu saya sekali sebulan, dari 2014 sekali sebulan, nanti 2016 baru setahun sekali, dan sekarang sudah lepas, dan mereka pun sudah meminta untuk tidak terkait dengan kita, tapi masih pakai nama kita. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Papua juga Pak, ada Bait Qurani Darud Dakwah wal Irsyad. Saya ngisi training situ di pesantren itu, Darud Dakwah wal Irsyad. Nah,
Selesai saya training di sana, mereka bikin sekolahnya Bait Qur'ani tingkat SD. Maju Pak, langsung saya training, habis training itu pendaftarnya 2 kelas, 41 kelas. Sekarang jadi sekolah elit pula, tingkatan santrennya itu. Saya ke Banjarmasin, nah ini nggak ada, mereka nggak bikin sekolah. 2 kali saya itu ke Banjarmasinnya, 1 ke Amuntai, jauh tuh Amuntai itu, 6 jam ke situ juga. Mereka terapkan metode ini, tapi tidak sekolah ya, informal. Ke Bukit Tinggi juga bikin Bait Qur'ani Bukit Tinggi. Nama Bait Qur'ani dipakai di mana? Kita nggak franchise. Pokoknya terapkanlah metode ini, yang penting banyak lahir penghafal Quran. Sampai ke NTT. NTT bukan kita ke sana, orang NTT ke sini. Training akhirnya buka Bait Qur'an di sana. Cibinong sini, Bogor. Kalau di sini ada BSD, Cinangka, Ciracas. Pokoknya Cici aja, Cinangka, Ciracas, Ciputat, intinya Ciputat tuh CBSD. BSD banyak itu 3 titik di Masjid Baitul Hikmah, Baitul Hikmah, Al-Ikhlas Kencana Loka, Ar-Rahman ini Ciater. Nah, ada juga Ciater. Semuanya Pak, nggak ada, pokoknya nggak ada duit, nggak ada franchise, nggak ada. Ya kita yang penting diterapkan. Kalau mau Jabar Rumah bikin. Ya. 6 tahun. Yang dari Sanawiyah. Bukan hanya lupa. Coba Pak saya tanya, anak SMP handphone untuk apa? Kita itu handphone itu 2 saja, untuk dakwah dan bisnis. Ya enggak? Sekarang dakwah apa mereka? Bisnis apa mereka? Lalu dipakailah itu untuk hiburan. Habis di situ Pak. Kita aja Pak, saya tanya jujur coba. Berapa lama sehari pegang HP dan berapa lama sehari pegang Quran? Mana yang paling lama? Pegang HP apa Quran? Nah kita udah dewasa, udah bisa mengendalikan diri saja, dominan pegang HP setiap hari daripada Quran, apalagi yang SMP. Yang kedua, hiburan itu bukan di situ. Hiburan itu betul fisik, main futsal, main bulu tangkis, silat, pingpong, itu hiburan anak-anak itu yang benar. Kalau begini hiburan habis game, sambil minum produk Yahudi, makan cepat saji, ini yang berbuih, Fanta, Mizon. Saya ngajar privat di Tanah Kusir, orang kaya. Sebelahnya orang kaya lebih kaya lagi. Anaknya 15 tahun meninggal dunia. Kenapa? Gula darahnya 600. Main game terus, main game sambil minum beginian. Ya inisialnya tuh Fanta, Sprite, Mizon, apalagi Pak, apalagi itu yang warna biru itu, ya Pepsi. Makannya Pak, inisialnya tuh KFC, McD. Kena Pak 600, gula darahnya mati dengan handphone aja. Disitulah LGBT diiklankan, disitulah game, disitulah judi online, disitulah pinjol, disitu semua Pak. Baru dengar berita yang anak gantung diri, bapaknya buka pintu dapur, anaknya udah gantung diri. Kenapa? Kena utang pinjol 17 juta. Untuk apa itu? Modal judol, judi online, pinjol, judol, itu udah kembaran tuh, pinjol, judol. Berapa umur anaknya? 11 tahun. Mati gantung diri 11 tahun karena utang 17 juta. Kan kalau orang pinjol kan, kamu nggak bisa bayar, mati aja, bunuh diri. Nah, kan gitu disuruhnya. Kaget tuh orang tuanya. Dan dia tidak pernah tahu tuh orang tuanya. Mereka lebih canggih Pak. Ada lagi tiba-tiba seorang suami, ini polisi malah, ditagih dikejar oleh debt collector, nagih duit. Ternyata bininya pakai KTP dia, pinjam online untuk judol juga. Hampir mau bunuh diri tuh polisi itu. Polisi, anak istri polisi. Dari HP Pak semuanya. Itu bukan soal kalau HP nanti apa. Kalau hafal sudah pasti Pak.
Pegang HP, jangankan nambah hafalan, yang ada kabur hafalannya semua. Sekarang antum udah banyak hafalan nih, udah sekarang langsung jadi handphone. Pokoknya tiada lain kecuali handphone. Hilang semua hafalan. Jangankan nambah hafalan, yang ada aja hilang. Ya. Jadi bukan cuma hafalan hilang, Pak. Termasuk LGBT di situ. Iklan-iklannya situ semua. Buka aja YouTube, buka aja apa, aduh LGBT semua. Apalagi mulai Olimpiade Prancis kemarin, itu betul-betul full LGBT semua itu, Pak. Pembukaan Prancis tuh. Semuanya. Jadi para pencinta speedtank kan menjijikkan itu. Jadi ini Pak ya, memang tidak bisa tidak, harus tegas. Mau mondok, mau, silakan tinggalkan handphone, talak 3 HP. Enggak berani, sudah cari pondok lain. Mereka cari pondok yang izinkan handphone. Di situ terjadi Pak, kiai memperkosa santri, anak kiai itu gara HP semua. Kiainya doyan HP. Lihat yang macam-macam, pornografi. Santri itu, coba dia mau melampiaskan kemana? Yang ada itu santriwati. Makanya terjadi LGBT di pondok pesantren itu gara-gara handphone dibebaskan. Itu pengaruhnya, besar pengaruhnya Pak, sangat luar biasa. Jadi kita tegas, oh nanti dia tidak bisa IT Ustadz gara-gara anak-anak antum kasih 5 hari ya handphone langsung ahli dia, bisa semua dia bisa semua TikTok, bisa Instagram, pacebook, bisa semua dia. Cuma 5 hari aja, itu bukan ilmu itu Pak, itu keterampilan doang. Jangan dikatakan gara-gara tidak pakai handphone jadi ketinggalan IT. Santri kita ini kelas 12 dikasih Pak handphone, malah dikasih laptop untuk ujian online. Langsung ahli mereka. Bertahun-tahun nggak pakai HP, tahu-tahu mau ujian 3 bulan sebelum ujian dikasih handphone, dikasih laptop, latihan ngerjain soal untuk UN. Nah 3 bulan, nanti selesai diambil lagi laptopnya, kasih lagi. Besok ambil lagi, begitu aja bisa semua, lulus sampai ke Mesir. Sekarang berangkat 4 orang ya, 3 orang Mesir, 1 orang Maroko. Itu kan hafal Quran. Ini agak kurang, tahun lalu 7 orang tahun lalu. Padahal lulusan kita kelas 12 cuma 11 orang, 12 orang. Lulus 7 ke Mesir. Jadi yang nggak ke Mesir kemana? Ya itu ke PT IKI 5 orang. Yang 5 orang sudah jadi imam di mana-mana. Kalau Ramadan panen dia. Malah jadwal mereka lebih banyak daripada saya, jadwal ngimamin. Kalau saya kultum. Ya. Yang begini-begini Pak, yang bacaan yang kayak ini banyak di pondok tuh. Habis Quran. Dan mereka ini pulang-pulang lebaran. Bukan orang tuanya beliin baju lebaran, mereka beliin ibunya, ayahnya baju sepatu lebaran. Amplop ceramah banyak, amplop ngimamin tarawih banyak. Ada yang bawa 6 juta. Apalagi yang anak saya itu. Habis Ramadan lalu itu sampai 56 juta dia bawa duit dari amplop-amplop. Pertamina aja booking dia sebulan untuk jadi imam. Belum lagi ilmunya, ceramahnya, qiyamul lailnya. Jadi pergi ke Mesir, pulang ke Mesir ya ongkos 10 juta itu ya lewat, bolak-balik itu bisa, bolak-balik Mesir. Enggak saya yang ngongkosin. Pulang-pulang ke Mesir ya dompetnya tebal. Itu bukan apa, di dunia saja Al-Quran sudah memberi syafaat, apalagi di akhirat. Kan ngomong tuh wali murid, aduh kalau di pondok lain anak kita libur, kita mau tebus, lunasin semua, ini lunasin baru anak bisa libur. Nah, pondok kita anak-anak malah ngasih ibunya baju lebaran. Ini di dunia saja begitu. Cuman kita tidak. Ya, bukan karena itu ya, bukan karena itu. Semuanya lillahi ta'ala, karena cinta pada Al-Quran yang harus kita perjuangkan. Generasi inilah yang dibentuk oleh Rasulullah ketika zaman sahabat. Hanya 13 tahun setelah Rasul wafat, Islam menguasai 1/4 dunia di zaman Umar bin Khattab. Dari mana? Pembinaan dari Al-Quranul Karim. Sekarang kita susah membela Palestina, susah. Masa nggak bisa kirimkan tank baja, nggak bisa kirimkan pesawat tempur untuk membela Gaza? Sudah ada Ustadz, sudah ada Iran, Libanon, ada Hamas, ada Hizbullah, ada Yaman, Houthi. Mereka itu membela dirinya awalnya, bukan bela Palestina.
Dibomnya Lebanon, baru Lebanon balas. Dibunuhnya memang pemimpin Hamas di Iran, baru dia balas. Waktu Iran pertama kali menyerang juga karena jenderalnya dibunuh Israel. Sampai enak-enaknya Israel bunuh manapun dan nantang perang semuanya, Pak. Petantang-petenteng dia. Kenapa? Duitnya banyak untuk beli senjata. Nggak habis-habis duitnya Israel itu, Pak. Kenapa? Donaturnya kita, umat Islam. Kita bilang boikot, katanya bid'ah. Bid'ah boikot. Nabi tidak pernah boikot. Iya, Nabi tidak pernah boikot karena tidak pernah membeli produk Yahudi seumur umur. Itu Nabi. Makanya nggak ada boikot lah. Orang nggak pernah. Nabi dan sahabat hanya 6 bulan berhasil mengambil alih ekonomi Madinah dari tangan Yahudi. Makanya Nabi jadi pimpinan tidak pernah bisa dikudeta. Kenapa? Karena Islam menguasai ekonomi. Jadi kalau kita kuasai ekonomi, yang tentukan pemimpin kita. Nah kalau enggak, yang tentukan pemimpin siapa? Sekarang siapa yang nentuin pemimpin? Oligarki yang pegang ekonomi kan? Ini calon gubernur yang kita inginkan sekarang terancam tidak bisa calonin. Kenapa? Dana kampanye nggak ada yang ngasih support lagi. Udah calon terkuat lagi di Jakarta misalnya, ada partai yang dukung, mundur dia. Nah, nggak cukup suaranya, nggak bisa calonkan. Kenapa? Tidak pegang ekonomi tadi. Kenapa? Ekonomi kita sumbang untuk Yahudi. Maka pemimpin dimanapun ditentukan Yahudi. Segeralah hijrah, Pak. Segeralah. Rekeningnya gantilah, jangan konvensional lagi sudah. Ya, konsumsinya juga produk Muslim banyak. Nah, kadang-kadang salurkan wakaf Anda untuk masjid, renovasi ke abang ABC, ke abang tidak mandiri. Kenapa tidak ke bank syariah, masjid-masjid, dana wakaf? Kenapa tidak pribadi kita ke bank? Saya tidak sebut merek ya, karena bank syariah itu kan enggak, yang lengkap itu kan ada I-nya, ini enggak. Banyaklah bank syariah yang mungkin ormas bikin bank syariah. Ya kalau Muhammadiyah ngeluh ya bikin bank syariah, Muhammadiyah, NU yang benar-benar syar'i tapi ya bukan nama doang. Baiklah, banyak PR kita yang kita harus perjuangkan. Mari kita mulai dari titik awal, mulai dari nol, yaitu pembinaan akidah yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Gak usah akidah yang ribut-ribut itu, Pak, yang ngatain akidah ini sesat, akidah itu sesat. Itu kan pemikiran, bukan akidah. Ada akidah apa sekarang? Akidah Asy'ari itu hasil dari Asy'ari berdasarkan Al-Quran. Kalau yang ini berbeda, nggak usah ribut. Ini kan masalah akidah, Ustaz. Ini kafir, Muslim kafir. Itu untuk memecah belah umat saja. Kita akidah kita sebagai Rasul dan sahabat, akidahnya itu ya dari Al-Quran sumbernya. Nanti kalau menafsirkan wajah Allah, tangan Allah, ada khilafiyah, nggak usah ribut saling mengkafirkan. Itu perkara yang sudah dikatakan mutasyabihat, di luar jangkauan otak kita. Kalau ada perbedaan, ya sudah. Tapi kita harus akidah ini, Ustaz, kalau dengan ini sesat. Itu penafsiran akal terhadap yadullah, wajhullah, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Liwajhillah ibtigha wajhillah, itu wajah Allah itu semuanya akan ada khilafiyah pasti. Tapi soal wajah Allah itu akidah, tapi penafsirannya bukan, itu pemikiran. Kalau pemikiran berpotensi khilaf. Kalau khilaf sudah nggak usah ribut, nggak usah mengkafirkan orang. Yang akidahnya itu ayat Allahnya. Soal menurut ini, menurut Asy'ari, Maturidi, menurut Ahlus Sunnah, menurut yang aku ngaku Al-Sunnah, sudahlah kalau ada perbedaan, bukan akidahnya beda, tapi pemikiran atas ayat itu berbeda, penafsiran beda, itu dimungkinkan karena kepala sama hitam isinya beda-beda. Ya, demikian jemaah sekalian, marilah sama-sama kita perjuangkan, kita awali kembali dari Al-Quran, nanti dengan motivasi Al-Quran ini kita akan mengembalikan kejayaan umat Islam. Ingat, Nabi menanamkan pondasinya 10 tahun di Madinah, tapi Islam berkuasa selama 13 abad, 1300 tahun. Tidak ada satupun empire, tidak satupun kekuasaan yang sampai Persia, Romawi 500 tahun, cuman
500. Islam 1300 tahun menguasai dunia, sehingga dunia ini menjadi berkembang, mercusuar, menjadi bercahaya dengan Islam. Tapi ketika Romawi, Persia berkuasa dulu, yang ada perbudakan manusia, menginjak manusia. Nah, sekarang Islam telah membebaskan manusia dari perbudakan menjadi merdeka. Mudah-mudahan kembali Islam akan mengatur dunia dengan kekuasaan dalam genggaman kaum muslimin, menguasai ekonomi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.